Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan saya Supono Adi Sucipto dari SMK Kawasan Surabaya dan rekan saya Pak Taufik dari SMP Islam Al-Amal. Dan saya Kholisatun Nafisa dari SMA Hangtua 1 Surabaya. Kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gimana Taufik. kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik-baik saja, Bapak. Luar biasa hebat. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat itu penting, Pak. Sekarang harganya mahal, Pak. Sehat, Pak. Iya. Baik, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya kan nanti berperan sebagai observer, Iya, Pak. dan dengan sebagai coaching. Coach. Ya, coach. Ya. Namun sebelum memulai percakapan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Jadi agar jenengan juga tahu, gitu. Iya, Pak. Siapa? Gitu. Nanti untuk penilaian yang akan menjadi acuan adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Pak Adi memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siapa? Iya. Oke. Dan tentu juga memiliki kompetensi inti dari coach yang meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Oke, Pak. siapa? Oke. Saya berharap juga dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching nanti Pak Adi jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta, ya. Alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, siapa? Itu penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Pak Adi. Mohon bisa dipahami. Oke, siapa? Pak. Tadi. Insya Allah. Oke, baik Pak Adi, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh? Boleh, Pak. Siap. Oke. Untuk pertanyaan pertama ini, kira-kira kompetensi coach yang mana yang ingin jenengan kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, Pak Taufik. Ini nanti kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa, Pak Taufik. Oh, luar biasa itu sebenarnya. Mendengarkan aktif dan melanjutkan pertanyaan yang berbobot. Dan dari kompetensi itu tadi dua, kira-kira bagian kompetensi mana yang Pak Adi secara spesifik ingin dikembangkan dalam proses coach nanti? Baik, nanti untuk kompetensi yang spesifik, Pak, mungkin ini mendengarkan aktif, Pak, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coachnya bisa menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang dia alami, Bapak. Oh gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir ini ya, pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian. Kira-kira bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Pak Adi tuju dalam proses percakapan nanti? Ini, Pak, untuk indikator keberhasilannya yang saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya menerapkan alur Tirta secara runtut, Bapak. Kemudian saya juga akan menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang Pak Adi jelaskan tadi sampaikan terkait proses melalui alur Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan coaching nanti. Oke, siap, amin. Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini mungkin Pak Adi memulai percakapan dengan coach
Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar, baik sesuai dengan indikator-indikator yang ada, indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Pak Adi tentukan tadi. Oke, siap Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sudah siap, monggo nanti dilanjutkan percakapannya dengan Goji. Oke, Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, untuk dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Pak. Oke, Selamat siang Bu Bisa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, Barokallah, hari ini saya sehat walafiat, Alhamdulillah. Oh, nggak kepanasan Bu, hari ini panas sekali ya. Ya lumayan panas Pak, sudah biasa Pak Surabaya. Oke, terima kasih Bu Bisa ya sudah datang ke sini siang-siang ini. Oke Bu Bisa, kita ngobrolnya nggak lama nih, ya cuma mungkin 5-10 menit ya. Apa nih kira-kira yang ingin Bu Bisa sampaikan pada siang ini? Oke Pak Cipto, jujur ya, ini Oke. sekalian saya mau ketemu jenengan. Ya. Ini momen yang pas untuk curhat nih. Nah, minggu-minggu ini Pak Cipto, Masya Allah kelas saya itu lumayan, luar biasa Pak Cipto, cukup menantang. Nih ada beberapa siswa yang kurang fokus, kemudian ada yang suka ribut ketika pembelajaran, begitu Pak Cipto, Masya Allah, tugasnya Gitu, gitu. berat Pak Cipto. Oke, Bu Bisa, hari ini kita membicarakan tentang kondisi kelas Ibu nggih. Dalam minggu-minggu ini cukup menantang karena ada siswa yang kurang fokus, ada yang sering ribut, begitu gitu nggih. Ya, kini kita ini dalam pertemuan ini kita cuma punya waktu pendek. Ibu inginnya dapat apa nanti dalam percakapan ini? Saya pengen dalam pertemuan ini Pak, satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas saya Pak. Saya pengen suasana yang kondusif, kemudian fokus pada pembelajaran yang saya ajarkan, seperti itu Pak Joko. Oke, berarti Ibu pinginnya suasana kelas yang kondusif Bu, jadi enak ngajarnya gitu Bu. Oke Bu, kalau pengamatan Ibu pembelajaran di kelas yang ideal menurut Ibu seperti apa sih? Jujur nih Pak Cipto, kalau menurut saya nih kelas yang ideal itu adalah satu, suasana kelas yang kondusif, kemudian anak-anak itu atau siswa itu lebih fokus pada saat pembelajaran, karena kan anak-anak sudah sebenarnya memahami, murid-murid sudah memahami keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, gitu. Seperti itu ya Pak. Jadi, kalau boleh dibilang kita ngomong masalah level ya. Kalau sekarang ini murid Ibu berada di level berapa nih? Dari angka 1 sampai 10? Kalau menurut saya sih angka 6 sih Pak Cipto, seperti itu kalau menurut saya, karena melihat kondisi suasana yang seperti itu, yang tidak kondusif, pembelajaran yang sering tidak terkontrol, mungkin level 6 aja deh Pak Cipto kalau menurut saya. Oh gitu sekarang. Untuk saat ini Bu, Ibu kepinginnya siswa Ibu berada di level berapa? Jujur nih Pak Cipto, kalau tadi Pak Cipto mengatakan 1 sampai 10, kayaknya kalau ke 10 sih terlalu berlebihan bagi saya Pak Cipto. Ya. Saya pinginnya sih di 8 aja deh, itu kalau menurut saya sih. 8 Bu, sudah pas itu ya? Sudah pas. Tidak bisa ditawar. Oke, Ya, betul. Bu, kalau boleh tahu nih, apakah ada momentum tertentu yang mungkin siswa itu mulai kehilangan fokus atau bikin ribut? Ada sih Pak Cip, jujur aja kalau ketika saya di jam-jam sebelum istirahat yang kedua itu aman Pak Cipto, jujur. Karena kondusif, terkontrol, kemudian enjoy, nyaman. Tapi begitu selesai istirahat, aduh Pak, istirahat jam kedua Pak Cipto, terutama kan habis istirahat sholat, kalau berjamaah, kemudian istirahat, itu anak-anak mungkin, aduh sudah nggak karu-karuan ini Pak Cipto. Oh gitu. Oke, betul. Mungkin ada faktor lain Bu, selain setelah waktu istirahat menurut Bu Bisa yang mempengaruhi kondisi siswa di kelas Ibu? Sebenarnya sih ada Pak Cipto, mungkin secara logika karena kita juga manusia, apalagi ya pas jam 12 ke atas anak-anak mungkin sudah mulai satu lelah, gitu yang mempengaruhi mereka sehingga mereka rasanya sudah boring bahasa anak kita sekarang ya Pak, sudah lelah, kemudian istilahnya sudah wis ngantuk berat, sehingga rasanya wis pengennya cepet-cepet pulang dan lain sebagainya sehingga nggak fokus Pak Cipto, seperti itu. Iya Pak Cipto. Kondisinya seperti itu Bu. Iya betul. Kalau menurut Ibu nih,
murid-murid senang diberlakukan yang bagaimana agar mereka bisa tetap fokus, nggak ribut juga. Gimana? Kayaknya ini saya juga nggak boleh menyalahkan kondisi seperti itu ya Pak Cipto, karena saya kan istilahnya kita tidak boleh istilahnya hanya siswa aja yang jadi tumpuan kesalahan. Saya juga nih yang salah nih, mungkin kalau dengan siang-siang metodenya itu cuma ceramah doang, mungkin anak-anak juga boring, sudah garing dan lain sebagainya. Mungkin saya pengennya tidak hanya ceramah aja nih Pak Cipto, variasi metode pembelajaran, kemudian menciptakan game-game yang menarik, edukatif, sehingga anak-anak itu lebih semangat meskipun siang hari, seperti itu Pak Cipto. Itu ide yang sangat bagus dan luar biasa Ibu. Mungkin apakah ada punya rencana spesifik yang ingin Ibu terapkan di kelas Ibu? Kalau menurut saya sih ya ingin sih Pak Cipto, karena saya ingin memperbaiki semuanya. Mungkin saya akan mencipta satu permainan yang interaktif Pak Cipto, sehingga anak-anak itu lebih menarik, lebih fokus, seperti itu Pak Cipto. Ini Bu, kalau boleh tahu Bu, untuk permainan nanti yang Ibu terapkan di kelas bentuknya seperti apa? Biar anak-anak itu tertarik. Selama ini sih, kalau saya sih suka istilahnya mengajak anak bermain dengan menggunakan aplikasi Pak Cipto. Selama ini yang saya punya itu ada beberapa sih, wall terutama, itu kan agak mudah sih kalau menurut saya, tapi kan anak-anak kan sekarang sudah mulai IT Pak Cipto, sehingga permainan itu lebih menarik. Mereka kan menggunakan HP-nya masing-masing, sehingga mereka istilahnya juga dapat istilahnya senang, materi saya juga tercapai, dan mereka tidak lepas dari HP-nya, begitu Pak Cipto. Wah, luar biasa Bu. Ibu ini berarti mengikuti era teknologi, era digital. Baik Bu Bisa, menurut Bu Bisa, apakah nanti ada kendala dari rencana aksi yang akan Ibu laksanakan di proses pembelajaran nanti? Kalau menurut saya kendala sih jelas ada Pak Cipto. Mungkin yang pertama adalah anak-anak mungkin biasa jawabannya enggak ada kuotanya Bu, seperti itu Pak Cipto. Jadi paling tidak istilahnya sebelum saya melakukan hal seperti itu, saya 1 minggu sebelumnya atau dari sebelumnya saya ngasih tahu, Nana besok materi kita adalah permainan seperti ini, jadi disiapkan kuotanya, seperti itu Pak Cipto. Baik, berarti bicara masalah kuota dan wifi Bu, kalau alur permainan tadi ya nanti bisa dilaksanakan Bu. Menurut Bu Bisa nih, proses ini bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Mungkin kira-kira siapa yang nanti akan membantu Ibu dalam kegiatan nanti? Oke, yang pertama saya jelas akan karena saya sebagai guru di sini Pak Cipto, yang pertama yang saya minta selain kerjasama, kolaborasi saya adalah dengan wali kelas terlebih dahulu Pak Cipto. Nanti wali kelas akan menyampaikan kepada wali muridnya supaya anak-anak ketika di jam mata pelajaran tertentu, misalnya kayak saya geografi, artinya paling tidak ada kuotanya, seperti itu Pak Cipto. Jadi dari wali kelas ini nanti nyambung ke wali murid, seperti itu Pak Cipto. Jadi antara saya, wali kelas, kemudian wali murid, seperti itu Pak Cipto. Wah, luar biasa. Memang kolaborasi ini penting sekali Bu. Kita terapkan, tidak mungkin ya Ibu ngomong nanti kerja sendiri ya, tidak bisa. Jadi untuk ini kapan Ibu akan merencanakan dapat dilaksanakan? Rencana saya sih pengen secepatnya Pak Cipto, tetapi kan tadi saya katakan saya butuh kolaborasi, sehingga insya Allah minggu depan nih Pak Cipto. Minggu depan ya? Betul sekali. Luar biasa nih Bu. Oke Bu Bisa, dari pertemuan ini mungkin Bu Bisa dapat simpulkan dari percakapan kita barusan ya, mengingat waktunya cukup singkat Bu, apa yang dapat disampaikan? Alhamdulillah Pak Cipto, satu, unek-unek saya sudah lepas, istilahnya sudah ketemu solusinya, sudah ketemu obatnya, sehingga yang tadinya kelas saya rumit, kelas saya ini dan lain sebagainya, beban ini rasanya lega banget Pak Cipto, sehingga tidak ada masalah. Mudah-mudahan saya nanti istilahnya bisa mengaplikasikannya dengan segera Pak Cipto. Oke, terima kasih. Berarti Ibu sudah ada rasa plong gitu Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol ini. Oke Bu Bisa, semoga nanti minggu depan saya jadwalkan untuk ketemu dengan Ibu, dan Ibu mungkin bisa bercerita lagi tentang kondisi kelas Ibu yang katanya minggu ini dalam kondisi yang sangat luar biasa ya, gitu. Gitu aja Ibu dari pertemuan kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Cip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Iya, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Pak Cip dengan Bu Fisa, ya dengan coaching. Terkait dengan proses coaching ini sudah ada beberapa catatan ya. Iya. Namun sebelum saya sampaikan ini, Bapak ingin saya menanyakan beberapa hal. Boleh? Boleh Pak, nggak apa-apa Pak. Monggo. Nah, Pak Padi, untuk pertanyaan pertama, ini apa sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Itu apa Pak? Baik Pak, untuk yang saya lakukan di proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, gitu Pak. Oh, ngerti. Oke. Jadi yang sudah Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan yang ada di saya. Oke, Jadi Pak. catatan saya, Bapak memang sudah benar-benar memberikan sebuah prinsip kemitraan. Oke, Pak. Kemitraan itu terbukti dari Bapak ketika ngobrol dengan Bu Fisa tadi, tidak ada perbedaan, jadi menganggap setara gitu Pak. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang uji untuk melakukan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi dia. Kemudian jenengan juga tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang uji dan juga memberi kompetensi inti sesuai dengan di pra supervisi. Siap. Jadi saya mengharap ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, ini juga terkait dengan sudah terlaksana dengan baik. Iya. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak juga menerapkan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Iya. Di mana Bapak tadi sudah memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching ya, sesuai dengan alur yang ada dan sangat baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ini ya untuk jenengan Pak. Oke, siap. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan apa yang ingin Bapak kembangkan maksud saya itu? Ya, begini Pak, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan ini kehadiran penuh Pak, presensi. Jadi kan saya juga melihat Bu Fisa itu juga kayak kebingungan dengan kondisi kelasnya yang begitu rumit bagi beliaunya. Jadi sebenarnya tadi bisa saya awali dengan teknik stop mungkin untuk menenangkan ini kondisinya Bu Fisa tadi. Sebenarnya saya mau kayak gitu Pak, tapi ya saya tadi agak bingung Pak. Gitu. Pak, gitu. Baik, kehadiran penuh memang memang menjadi harapan agar lebih bisa dikembangkan lagi. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Siap. Tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coach terhadap mitranya, baik dari guru maupun dari siswa. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nanti kedepannya ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coach ini Pak. Terima kasih. Terutama dalam penyampaian, pelayanan, Bapak tetap berpegang pada alur Tirta. Jadi alur Tirta tetap dilaksanakan terus. Makasih Pak Adi. Jadi prosesnya sangat luar biasa. Semoga berdampak bagus untuk kedepannya. Jadi berdampak pada Pak Adi kedepannya.
Oke, terima kasih Pak. Ya memang saya harus banyak belajar Pak. Jam terbang itu perlu Pak. Oke. Jadi mungkin cukup sekian saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke. Bapak. Sekarang